dan Kabupaten Kota, maka di hadapan kita bersama akan memberikan bagaimana tugas, fungsi, dan kewenangan kita untuk menjaga kemandirian lembaga dan menjaga integritas dan independensi kita terkait apapun itu, khususnya hari ini di tahapan penetapan DCS. Maka kita serahkan forum ini kepada Bapak ya, untuk mempersiapkan waktu. Paparan berapa? Satu jam kurang lebih. Oke. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Idewa Kadir Wiarsa Rakasani. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu. Jadi yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada moderator dan juga kepada Bawaslu. Jadi dalam beberapa kesempatan ya, DKPP diberikan waktu untuk menyampaikan beberapa hal ya, terutama terkait dengan kode etik dan pedoman perilaku negara pemilu. Nah sebelum itu, pertama saya tentu mengucapkan selamat ya pada rekan-rekan, para sahabat semua yang telah diberikan kepercayaan ya, diberikan amanat sebagai badan pengawas pemilu. Tadi sudah diceritakan, saya pernah menjadi anggota Bawaslu Provinsi. Kalau sekarang disebut Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa ya, Pak ya. Kalau zaman saya itu Divisi Hukum dan Data Informasi. ADI. Ya, seperti itu. Jadi itulah dinamika internal dalam rangka pengadaan kelembagaan. Baik, saya akan menyampaikan materi ya, karena waktu kita sudah cukup malam ya. Tentu saya menghargai ya, barangkali sebagian di antara peserta yang juga baru datang hari ini. Saya akan menyampaikan poin-poin pokoknya saja, selebihnya kita bisa berdiskusi gitu ya. Pada slide berikutnya ya, ini saudara-saudara sekalian ya, selalu saya sampaikan, jadi bahwa Indonesia di tahun 2024 ini memiliki ya, dua agenda elektoral yang sangat penting ya. Sangat penting. Mengapa? Karena kita akan menyelenggarakan pemilu serentak nasional dan pilkada serentak nasional. Kalau pemilunya adalah yang kedua kalinya, ya, yang pertama adalah 2019 untuk pemilu serentak nasional, sedangkan untuk pilkada serentak nasional dalam arti pilkada untuk seluruh wilayah Indonesia, ya, tentu kecuali pemilihan gubernur di Jogja ya, itu tahun 2024 dan menurut undang-undang akan dilaksanakan November 2024 ya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengaturnya demikian. Nah, saya akan langsung masuk kepada materi berikutnya, ialah tentang sengketa proses ya. Jadi undang-undang telah mengatur bahwa Bawaslu ya, Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten kota itu ya, berwenang melakukan penyelesaian sengketa proses di dalam proses pemilu. Ya. Nah, saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu sekalian, ya, kalau kita flashback ya di masa kami selaku Bawaslu Provinsi, ini sebetulnya peraturan Bawaslu ini sudah mengalami kemajuan yang signifikan, terutama dalam hal pengaturan sengketa antar peserta. Ya. Kalau dulu itu belum dirumuskan dan belum dituangkan di dalam pasal-pasal peraturan Bawaslu. Nah sekarang sudah. Ya, kalau dulu kita mengistilahkannya dengan acara cepat ya, dan sekarang bagaimana kemudian delegasi kepada atau mandat juga boleh disebut begitu. Intinya bahwa kecamatan sudah jelas diatur ya untuk bisa membantu Bawaslu kabupaten kota, itu sudah jelas. Nah, mengenai sengketa ini tadi sudah disampaikan ya, saudara-saudara sekalian, itu akan mengambil
peran ya, apakah sebagai pihak yang akan melakukan mediasi atau adjudikasi. Tidak jauh berbeda dengan tugas kami di DKPP. Cuma memang fokus penyelesaian permasalahan yang ada itu titik beratnya berbeda. Ya, kalau di dalam penyelesaian sengketa proses, apakah itu melalui mediasi atau adjudikasi, maka di situ yang dicari ya lebih pada titik berat kebenaran hukumnya. Tadi Pak Ketua sudah menyampaikan, tapi perlu saya ingatkan bahwa hukum pemilu ini sebetulnya memiliki karakter yang unik. Ya. Dia mengambil sebagian dari hukum administrasi, tetapi dia juga mengambil prinsip-prinsip hukum pidana. Ya. Nah, kalau kami di DKPP bicara soal pembuktian, satu dalil minimal 2 bukti. Itulah syarat administratif ya sebuah pengaduan yang bisa dinyatakan syarat. Lalu kemudian dinilai layak atau tidak ke dalam proses verifikasi material. Ya. Nah, maka apa yang harus dilakukan? Nah, saya ingin mengatakan ya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, ini Anda adalah sebagian tentu sudah berpengalaman, tetapi sebagian juga adalah barangkali baru ya. Kalau kita berbicara tentang bagaimana menangani sengketa proses dalam konteks pemilu, izin ya saya ingin sharing. Pertama tentu ada perbedaan antara tugas KPU, tugas Bawaslu, dan izin kalau saya sekarang di KPP tugas DKPP. Seorang penyelenggara yang ada di Bawaslu, saya khusus bicara provinsi dan kabupaten kota, maka Anda harus membaca lebih ya dari yang sebelumnya jika berasal dari KPU dalam tugas pengabdian sebelumnya, atau jika sebelumnya Anda adalah seorang akademisi atau pegiat pemilu ya, atau dosen dan lain sebagainya, maka apa yang dilakukan di dalam lembaga penyelenggara pemilu ini itu adalah memiliki karakter yang tersendiri. Jika ilmu hukum dikatakan sebagai ilmu yang sui generis dibanding dengan ilmu-ilmu alam lainnya, maka kiranya demikianlah untuk ilmu kepemiluan ini. Kita sepakat tadi dikatakan bahwa orang yang mahir, orang yang cakap ya menangani sengketa, menangani adjudikasi itu memang idealnya ya berlatar belakang hukum. Tetapi faktanya tidak demikian. Saya tidak berani mencontohkan orang lain ya. Saya ini tamatan teknik kimia ya. Ya, jadi awalnya saya adalah tamatan teknik kimia. Ya, jadi banyak orang mengatakan itu jurusan yang cukup sulit katanya. Ya, tapi nanti tidak tahu sekarang ya. Nah, lalu saya belajar hukum. Nah, saya sering berdiskusi dengan teman ini. Saya ingin memberikan sedikit sharing ya. Kalau tadi pimpinan bertanya gitu kan, di antara Bapak Ibu ya, para sahabat ini ternyata berapa orang sih yang memang berlatar belakang pendidikan hukum ya. Saya tidak menghitungnya, tapi saya lihat mungkin lebih banyak yang tidak mengangkat tangan. Meskipun tidak mengangkat tangan, tidak bisa dimaknai bukan tamatan fakultas hukum gitu. Tapi yang ingin saya katakan, hukum itu adalah pengertian ya. Ya, jadi memahami itu adalah tidak sekedar membaca pasal-pasal, tidak sekedar datang ke kampus atau rajin ke kampus, tapi memahami adalah mengerti, gitu ya. Mengerti adalah kemudian bagaimana bisa menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Itulah yang menjelaskan kalau di kampung saya, kalau ada masalah yang signifikan, seringkali orang yang terdidik itu banyak mikir, tidak berani mengambil keputusan, karena dia tahu resiko dari sebuah keputusan yang diambil. Tapi banyak juga tokoh-tokoh ya, izin ya, saya tidak berani, kalau di kampung saya, beliau itu ada yang tamatan SMP, ada yang tamatan SMA, bukan sarjana hukum, tapi sangat dihormati kalau ada keruwetan itu untuk menyelesaikan. Nah, mengapa bisa demikian? Karena dia menguasai pergaulan hidup, masalah-masalah hidup yang ada di masyarakat, yang sering dia jumpai, yang kemudian dia berkontribusi untuk menyelesaikannya. Begitu. Nah, dalam konteks sengketa proses ya, Bapak Ibu sekalian, itu memang disebutkan tadi berketentuan kan objek ya sengketanya ada dua ya pada prinsipnya, ialah
keputusan KPU ya atau berita acara KPU. Kalau kita bicara soal daftar calon sementara, maka keputusan KPU atau berita acara KPU yang mengatur soal itu. Ya, begitu. Nah, saya ingin sedikit sharing ya. Pertama bahwa penyelenggara pemilu itu harus menyelenggarakan tahapan berdasarkan aturannya. Saya kira itu yang pertama. Kemudian yang kedua, baru kemudian bagaimana ya ketentuan-ketentuan tentang etika penyelenggara pemilu ya dipedomani di situ. Ya. Sebagai contoh misalnya, ketika kita menyelesaikan satu mediasi begitu. Jadi bisa juga Anda disoal karena misalnya yang satu diterima pada saat mereka transit ya di tempat yang selayaknya gitu ya, yang lain tidak disapa. Hal-hal semacam ini kadang sensitif. Meskipun ya sejak saya di DKPP memang belum banyak ya hal-hal semacam ini. Jadi aduan-aduan yang masuk sekarang cenderung ya kecenderungannya adalah ya pada prinsipnya menyoal penerapan aturan hukum, apakah itu undang-undang, apakah peraturan KPU, apakah peraturan Bawaslu dalam prakteknya, ditambah juga dengan persoalan-persoalan yang menyangkut perilaku pribadi penyelenggara. Ya. Nah, tentu harapan saya bagi yang sudah berpengalaman itu artinya sudah pernah menangani gitu ya. Itu berkenan sharing dengan yang baru bergabung, yang baru dilantik, dan yang baru juga harapannya memberi nuansa baru ya dalam proses pelaksanaan tugas. Saya ingin mengatakan, karena dulu ya manajemen kami di provinsi itu memilih kabupaten kota dari KPU. Bahkan dulu seleksi pengawas soalnya dibuat oleh KPU, begitu ya. Begitu dulu ya, jadi kami mengalami fase-fase itu. Mungkin teman-teman yang ada di sini juga. Nah, yang saya katakan, jadi yang pertama sekali lagi di dalam proses pelaksanaan tugas ini, saya atas nama DKPP berharap pertama aturannya, kemudian yang kedua lihatlah sisi-sisi etisnya. Nah, saya ambil contoh ya, saya tidak akan bacakan ini karena slide-nya cukup banyak. Jika diperlukan, silahkan panitia bisa saya ingin ambil kasus konkret. Misalnya begini, kalau Anda lihat di dalam peraturan Bawaslu ya, nomor 9 tahun 2022 itu, mulai dari halaman pertama sampai halaman terakhir, kan ada ketentuan misalnya tentang ketentuan umum, ada pasal demi pasal yang mengatur bagaimana proses penyelesaian sengketa itu. Ada juga formulir-formulir yang kemudian harus dipedomani. Nah, kita bisa melaksanakannya itu dari dua sisi. Dari mana Anda memulainya? Orang ada yang lebih efektif belajar dari kasus konkretnya. Ya, dia lihat bagaimana jurisprudensi atau model-model penyelesaian sengketa proses di masa lalu. Saya kira ini baik. Mengapa? Karena ya undang-undangnya masih sama. Meskipun ada penyesuaian di dalam peraturan Bawaslu soal penyelesaian sengketa, tapi pada prinsipnya undang-undangnya sama, tidak akan jauh berbeda. Ya, jadi belajar dari kasus-kasus yang ada, kita akan bisa melihat substansi sengketa itu seperti apa. Atau bisa juga terbalik ya, dengan pola penalaran yang deduktif, ya, melihat dari norma-norma umum kepada peristiwa konkretnya. Gitu. Nah, gitu. Nah, kemudian selebihnya adalah bagaimana membangun tim ya di instansi masing-masing ya Bapak Ibu sekalian. Jadi saya di daerah ya di provinsi merasakan betul bahwa masing-masing orang sebetulnya bisa berkontribusi untuk menyelesaikan itu ya, untuk melaksanakan tugas-tugas dalam konteks apapun di dalam tahapan itu, termasuk di dalam menyelesaikan sengketa ini. Nah, itu ya garis besarnya. Kemudian saya ingin masuk kepada etika penyelenggara pemilu. Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Baja sudah menyampaikan ya, pimpinan yang lain juga Pak Toto. Memang penyelenggaraan pemilu saat ini ya satu hal terlihat kondusif ya jika dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Sampai pada tahapan DCS itu diumumkan ya, di mana KPU mengumumkan kemudian melakukan pengawasan. Hari ini secara umum demikian, tetapi ini tidak harus kemudian membuat ya
penyelenggara pemilu ya, baik KPU, Bawaslu maupun kami di DKPP untuk menerima atau terlena begitu saja, karena banyak hal-hal yang kemudian harus kita laksanakan dan juga kita antisipasi dengan baik. Saya ingin mengatakan ya, dan mudah-mudahan ini nanti bisa dikelola dengan baik. Saat ini ada aduan ya yang masuk ke kami yang ditujukan kepada Bawaslu. Ada beberapa. Ada juga aduan dari Bawaslu kepada KPU. Nah, saya ingin mengatakan selain keterampilan di dalam menyelesaikan itu, maka tentu secara etik ya, sikap profesional, kemudian sikap menjunjung tinggi bahwa lembaga-lembaga itu adalah satu kesatuan fungsi dalam menyukseskan tahapan itu harus dipegang. Ya, kami tentu tidak bisa ya, melarang suatu pengaduan masuk ke DKPP. Dalam hal aduan, DKPP bersikap pasif, tidak menyarankan dan tidak melarang. Tapi kami sebelum aduan itu masuk tentu berkewajiban untuk melakukan upaya-upaya, kalau kami di pusat adalah tripartit, yang mendorong komunikasi dan koordinasi jika ada persoalan-persoalan yang masih bisa dibicarakan. Tapi tidak juga menjadi larangan, karena hukum kepemiluan kita, undang-undang kita menyediakan ruang untuk itu. Ya, kalau kami lihat di dalam data-data yang ada di DKPP, data-data aduan, memang lebih banyak Bawaslu di daerah, provinsi maupun kabupaten kota yang mengadukan KPU, gitu Bang. Karena dulu ada semangat dari KPU ya, ketika saya di provinsi maupun di pusat, untuk tidak mengadukan Bawaslu. Ya, itu komitmen yang tidak tertulis tapi terlaksana, ini bisa ada teman-teman ya. Tapi kita tidak harus depan. Maka harapan saya, ruang itu disediakan oleh undang-undang, oleh peraturan yang ada di kami DKPP, tetapi tentu itu adalah sebuah proses sebagai salah satu alternatif. Tapi ada juga cara lain, ya, ialah dengan bagaimana berkoordinasi dengan menghormati kewenangan, ya, kewenangan, kemudian tugas dan kewajiban masing-masing lembaga sebagaimana diberikan oleh undang-undang. Harapan saya, apapun ya yang terjadi di pusat, kemudian di satu provinsi tertentu atau di satu kabupaten tertentu, itu semuanya bisa dilihat atau dimaknai secara proporsional dan profesional. Karena semua akan ada hikmahnya. Jadi penyelenggara pemilu itu ya terkadang diadukan oleh sesama penyelenggara pemilu, ya kadang juga dimohonkan ya kalau kita bicara sengketa hasil, ya kadang juga dilaporkan dan sebagainya. Tetapi itu semua adalah bagian dari pertanggungjawaban kita, ya Anda, Bapak Ibu teman-teman, selaku penyelenggara. Jadi jabatan-jabatan yang ada di dalam lembaga penyelenggara pemilu itu adalah bagian dari ruang publik, di mana publik berhak juga untuk bertanya soal kinerja dan soal pertanggungjawabannya. Nah, saya kira itu. Nah, kemudian selanjutnya, Bapak sekalian, sekali lagi saya ingin kemudian menyampaikan dua hal. Kalau berbicara aduan yang masuk ke DKPP, dalam beberapa kesempatan sering saya sampaikan, kategori besarnya ada dua. Yang pertama adalah menyangkut soal tahapan, ya, soal tahapan. Tetapi yang tidak kalah dahsyatnya adalah aduan di luar tahapan, begitu ya. Kalau soal tahapan misalnya, bagaimana proses verifikasi partai politik calon peserta pemilu, kemudian bagaimana tahapan kampanye ya, kira kemudian pemungutan penghitungan suara, rekapitulasi dan sebagainya. Tapi persoalan pribadi yang menurut saya yang perlu kita jaga adalah bagaimana Anda menjaga ya dengan saling mengingatkan kehormatan pribadi Anda dan kehormatan lembaga di mana saudara-saudara berada. Ya. Saya sedang menangani beberapa kasus hubungan pribadi yang tidak wajar ya antara penyelenggara dengan masyarakat. Ya, gitu. Mohon maaf, saya sebut misalnya perselingkuhan gitu ya. Gitu. Ini mohon maaf ya, ini saya memberi contoh. Saya dalam waktu dekat akan menyidangkan perkara yang masuk dalam kategori ini. Ada juga seorang anak yang mengadukan bapaknya. Ya. Bapaknya, karena diduga bapaknya
punya affair dengan penyelenggara pemilu. Begitu. Jadi saya mohon dengan hormat ya Bapak Ibu sekalian, dan saya mohon maaf sekali lagi kalau muter-muter menjelaskannya sulit dimaknai. Tapi saya ini hanya contoh, dan tentu saya tidak akan menyebut daerah dan menyebut nama orangnya, gitu ya. Jadi saya ingin mengatakan secara ringkas, Bapak Ibu sekalian, tentu terpilih menjadi penyelenggara itu melalui proses yang panjang, ya, proses yang panjang, kemudian penuh tantangan, sampai pada situasi seperti ini adalah satu hal yang patut kita syukuri, gitu ya. Dan kehormatan Anda tidak hanya mempengaruhi kehormatan lembaga, tetapi juga kehormatan anak istri dan keluarga kita masing-masing, ya. Jadi saya sebenarnya tidak mudah menyampaikan ini karena kita menyadari tidak ada orang yang sempurna, tapi karena tugaslah saya harus mengatakan ini. Ya, jadi saya ingin katakan ada beberapa contoh ya, Bapak Ibu sekalian. Penyelenggara yang dipecat oleh DKPP karena masalah moral itu sulit sekali untuk kemudian bisa diterima oleh masyarakat seutuhnya. Saya ada contoh yang kemudian beliau itu sering bercerita ke saya, ke kami. Itu terjadi pada masa lalu ya. Padahal itu sebetulnya bukan urusan tahapan, gitu ya. Karena kenapa? Masyarakat kita, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang menjunjung tinggi ya kebersamaan, hidup bergotong royong, dan juga adalah masyarakat yang religius, yang memiliki karakter, kultur, dan nilai-nilai kearifan lokal di masing-masing daerah. Begitu. Maka menurut saya ini penting menjadi atensi. Tugas Anda itu sangat, tugas teman-teman ya, para sahabat penyelenggara ini sudah sangat luar biasa. Begitu. Saya dalam beberapa kesempatan menyampaikan, kalau saya ditanya, apakah proses kehidupan dalam bernegara kita sekarang ini yang begitu pentingnya sehingga dia harus dijaga dan disukseskan, maka saya mengatakan itu adalah pemilu. Ya. Saya di kampung saya di Bali sering ya menghadiri forum-forum internasional. Saya waktu menjadi ketua KPU provinsi oleh almarhum Pak Musni Habil Malik ya, waktu itu ditugaskan untuk menjadi ketua panitia lokal ISF, Asia Electoral Stakeholder Forum. Jadi forum penyelenggara pemilu se-Asia itu yang undangan pokoknya. Tapi sebagian besar dari delegasi dunia itu hadir. Ya. Mereka mengatakan ya bahwa konsolidasi demokrasi Indonesia itu luar biasa. Ya. Jarang negara besar dengan kompleksitas seperti kita itu mampu melakukannya. Dan pemilu 2024 adalah pemilu yang ke-6, ya. Begitu ya. Pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Dan mestinya dia tidak hanya terselenggara dari aspek prosedurnya, tetapi juga harus semakin meningkat kualitasnya. Dan itu semua ada sebagian ya, tentu saya tidak mengatakan semua, sebagian akan ditentukan oleh penyelenggara. Saya punya adagium, tidak ada pemilu yang demokratis tanpa penyelenggara yang berkualitas. Begitu. Ya. Saya menulis sebuah jurnal ya, dan sudah dibuat tulis seperti itu. Jadi kenapa kemudian penyelenggara pemilu diberikan kehormatan, diberikan kemudian tempat ya di dalam proses demokrasi elektoral yang berlangsung di Indonesia, karena penyelenggara pemilulah yang memberikan pelayanan, yang juga mengadministrasikan proses ya perjalanan ya atau proses kuantifikasi dari suara-suara atau pilihan-pilihan masyarakat itu. Jadi nanti Anda akan melakukan pengawasan soal bagaimana pemilihan ya di lingkup wilayah masing-masing, di TPS, kemudian rekapnya di kecamatan, di kabupaten dan seterusnya. Jadi demikian pentingnya demokrasi dan pemilu kita. Selain soal administratif, tentu juga ada soal kepemimpinan ke depan, ya. Karena kalau lihat di KPU, kecenderungannya ke depan pemilih pemuda akan semakin besar. Ya. Jika kita bisa mewariskan demokrasi yang baik, ya, maka anak-anak kita, ya, adik-adik kita juga dalam pikirannya itu akan tertanam, ya, bahwa demokrasi itu indah, bahwa demokrasi itu damai, bahwa demokrasi itu akan membawa
kemajuan. Gitu ya. Saya merasakan betul ya, mungkin sebagian teman-teman juga ada di sini. Saya kuliah hampir 10 tahun ya, mengikuti proses reformasi itu dari tahun 90 sampai 99 ya. Saya ada komitmen dengan beberapa teman, jangan saling mendahului gitu ya. Jadi kalau sudah selesai baru selesaikan tugas ya, kira-kira gitu. Jadi tentu hikmah itu ya bisa kita lihat, saya lihat sampai sekarang. Dulu Mas itu membayangkan bahwa sebagai contoh ya, dengan perubahan Undang-Undang Dasar, penguatan Indonesia sebagai negara hukum, pemilu dilakukan secara langsung, bahwa tidak akan ada lagi atau akan dapat ditekan kompleksitas-kompleksitas seperti yang ada sekarang. Tapi ternyata demokrasi adalah sebuah proses dan itu harus diperjuangkan. Nah, untuk bisa mengawal ya pemilu ini agar masyarakat peserta pemilu percaya kepada proses pemilu dan hasil pemilu, saya ingin mengatakan bahwa kode etik dan pedoman perilaku ini dipedomani. Di dalam materi yang saya siapkan itu sudah saya tuliskan ya. Pada prinsipnya ada dua. Yang pertama adalah etika materialnya. Kalau etika materialnya ada di Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 ya. Jadi nanti silahkan Bapak Ibu sekalian, teman-teman, selain melakukan menyelenggarakan tahapan pengawasan baik dalam hal pencegahan maupun penindakan, kemudian juga menangani sengketa ya, apakah nanti dalam kaitannya dengan daftar calon sementara, daftar calon tetap, kemudian dan seterusnya, perselisihan hasil dan sebagainya, maka Anda juga harus selalu ya mengikutinya dengan mengantisipasi permasalahan etik yang muncul gitu. Nah, itu ya. Sebagai contoh dalam rekrutmen kemarin ya, baik di KPU maupun Bawaslu, terutama Badan Penyelenggara ad hoc itu banyak sekali aduan yang kami terima. Nah, dalam kaitan dengan proses antisipasi ya, tadi Pak Kepala Dinas sudah menyampaikan ada beberapa daerah ya di mana bakal calon ya, boleh sebut begitu, yang dinyatakan tidak masuk atau tidak lolos ke daftar calon sementara sudah berkonsultasi, bahkan sudah ada yang dalam proses perbaikan pengajuan sengketa proses. Nah, maka dimulai dari situ ya, saya kira harus bergerak cepat ya. Jadi Anda yang baru ini segera menyesuaikan dengan lingkungan kerja sehingga bisa mempersiapkan diri dengan baik. Dan tentu karena kita akan memasuki pemilu yang ke-6, jadi pengalaman-pengalaman itu sebetulnya kalau kita bicara Bawaslu sudah ada di Bawaslu, gitu ya, sudah ada. Jadi contohnya sudah ada dan tinggal bagaimana menyandingkan peraturan yang ada dengan kasus konkret yang ada sekarang. Gitu. Dan kami berharap ya, Bapak Ibu sekalian, dalam melakukan kewenangan menyelesaikan sengketa ini, kerjakanlah secara detail ya, secara profesional dan diadministrasikan dengan baik. Ya. Saya mengikuti sebuah perkara yang kemudian ya di soal itu karena apa? Karena soal keputusan misalnya, meskipun strukturnya itu sudah benar, tapi tidak menguraikan secara rinci ya, substansi atau materi yang ada di dalam keputusan itu. Sebagai contoh misalnya dalam hal pembentukan badan negara ad hoc. Nah, sama juga nanti ya kalau kita berbicara aspek penyelesaian sengketa ya, apakah melalui mediasi yang disepakati maupun ada putusan adjudikasi, itu format-formatnya juga diperhatikan. Dan apapun keputusannya diharapkan ya itu bisa dipertanggungjawabkan ya. Dan terakhir ya, saya nanti berharap akan dapat banyak masukan-masukan. Ingin mengatakan bahwa kami ya, di DKPP menerima dan menindaklanjuti setiap aduan yang masuk. Saya juga pengaduan, gitu ya. Tapi kami dengan sangat hati-hati ya untuk melakukan pendalaman terhadap sebuah aduan. Ya. Kemudian dilakukan verifikasi baik administrasi maupun materialnya bagi yang misalnya dilakukan pelimpahan ke persidangan. Nah, mekanisme yang ada di DKPP dan praktek-praktek pengaduan yang ditujukan ya bagi penyelenggara ini ya, diharapkan tidak membuat penyelenggara untuk kemudian tidak berani mengambil keputusan di dalam penyelenggaraan tahapan ya. Karena ada sebetulnya
sudah memang ditugaskan untuk itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu kami berharap soliditas lembaga secara internal ini dijaga ya, antara komisioner atau anggota dengan anggota yang lainnya, dengan sekretariat dan sebagainya. Karena pada faktanya, ya, bisa dilihat ya dalam persidangan DKPP itu ada ya aduan yang ditujukan kepada atasannya, ya, baik Bawaslu Kabupaten Kota maupun KPU Kabupaten Kota, di mana kemudian staf yang ada di situ, staf ASN maupun non ASN itu menjadi saksi, ya. Walaupun kami kemudian di DKPP mengatakan sepanjang penyelenggara pemilu tidak diperkenankan menjadi saksi, tapi jika dibutuhkan kami yang memanggil sebagai pihak terkait, ya, supaya tidak berhadapan-hadapan. Tapi kalau ingin menyampaikan keterangan ya soal fakta yang terjadi dalam satu pertahapan, itu tetap dipersilahkan, gitu ya. Jadi sebagian di antara aduan-aduan itu juga bersumber dari ketidakharmonisan internal yang selain akan mengganggu tahapan, tapi juga akan sangat merepotkan penyelenggara, ya, karena kemudian ini melebar. Dan terhadap hal-hal semacam ini kami ada banyak contoh. Gitu. Nah, ini sekira acara yang dilakukan, ya, rapat kerja teknis ini adalah momentum yang sangat baik, ya, untuk konsolidasi kelembagaan Bawaslu, ya, baik provinsi maupun kabupaten kota, untuk kemudian bisa melaksanakan tugas-tugas dengan baik. Kami meyakini, ya, jika Anda sudah melaksanakan dengan baik dari segi hukumnya, kemudian memperhatikan aspek-aspek etiknya, maka sekalipun diajukan aduan, itu semua akan bisa dipertanggungjawabkan. Fakta menunjukkan, ya, data terakhir lebih kurang, ya, 54% dari pengaduan yang masuk ke DKPP itu putusannya adalah rehabilitasi. Ya. Ada memang diadukan, ya, karena pengadu, ya, menangkap makna yang lain dari apa yang dilakukan oleh negara. Ya. Setelah kami periksa ternyata tidak seperti itu. Nah, maka saya ingin mengingatkan apa yang Anda kerjakan jelaskanlah dengan baik, ya, sehingga masyarakat, para stakeholder yang diberikan pelayanan memahaminya itu juga dengan baik. Meski ini tidak mudah, ya. Kenapa tidak mudah? Karena pemilu sebetulnya kan arena, ya, kontestasi elektoral yang dimanage, ya, yang dikelola oleh penyelenggara pemilu. Tentu ada unsur-unsur yang sangat dinamis di situ. Karena pada hakikatnya tentu peserta ingin memenangkan sebuah proses pemilu. Tetapi jika kita memang bisa melaksanakan tugas-tugas dengan baik, saya kira pemilu bukan hal yang baru bagi Indonesia. Bahkan kita memasukinya sebagai periode yang ke-6, ya, setelah reformasi. Belum lagi kalau dihitung pada periode berikutnya. Sekira itu, ya, yang dapat saya sampaikan. Jadi nanti hal-hal lebih lanjut sekira bisa saudara Bapak Ibu sekalian berkonsultasi kepada pimpinan, ya, dan selebihnya juga bisa dengan kami. Dengan catatan, ya, sepanjang belum menjadi para pihak, gitu ya. Ya, jadi kami misalnya kalau saya ketemu pimpinan, kami diundang resmi, saya didiskusi oleh Pak Ketua. Karena ini adalah acara tahapan, tentu kami hadir. Tapi mohon izin, ya, karena saya kalau dulu masih di KPU dan Bawaslu ini kan sebagian teman-teman kita berdiskusi, ya, kalau ketemu. Tapi sekarang mohon izin kami pimpinan kalau memang di DKPP, ya, ketika sedang ada perkara memang sebaiknya tidak. Tapi setelah diputus sekira silahkan. Ini penting saya tekankan karena itu memang juga etika kami, dan untuk memastikan, ya, seandainya ada putusan yang hasilnya adalah rehabilitasi, nanti publik kemudian tidak mempertanyakan bahwa karena itu sudah diajak warawiri kesenangan dan sebagainya. Tapi pada prinsipnya DKPP sudah memiliki metode, ya, dan standar untuk mengambil sebuah keputusan, meskipun tidak mudah. Saya ingin mengatakan, Bapak sekalian, kami juga mohon dibantu memutus sebuah perkara etik itu, ya, izin sharing, tidak sederhana yang dibayangkan. Kalau kita memutus pelanggaran
dugaan pelanggaran administrasi, pasal yang jadikan batu ujinya itu sudah jelas ya. Demikian juga kalau pidana yang mungkin sulit adalah menemukan kebenaran materialnya sehingga kemudian sebuah dalil itu secara meyakinkan ya berdasarkan keyakinan hakim dan fakta yang ada itu memang demikian. Tapi di DKPP tentu ini adalah persoalan etik ya, persoalan perilaku. Gitu. Jadi ada orang yang merasa sudah bertugas dengan baik, ternyata disoal juga ya, oleh orang lain yang menganggap itu tidak sesuai dengan konteksnya. Namun demikian tentu kami akan melihat dari banyak hal. Semangat DKPP adalah bagaimana yang pertama adalah pemilu ini sukses, kemudian yang kedua integritas ya, kemudian kemandirian, profesionalisme penyelenggara itu terjaga. Dan itu ya tentu tidak bisa DKPP sendiri dan komitmen yang partisipasi semua pihak itu sangat penting. Sekali itu yang dapat saya sampaikan, yang lebih kurangnya mohon maaf dan kita bisa berdiskusi kalau memang masih ada waktu karena ini sudah cukup malam ya. Jadi tentu kita tidak hanya bertemu di sini. Sekali lagi DKPP terbuka ya pada teman-teman penyelenggara sepanjang memang belum atau tidak sedang ya, dalam posisi atau dalam kedudukan sebagai salah satu atau sebagai kepala pihak. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Ada dulu yang baik Pak, KPU, Bawaslu dan DKPP sebagai satu faktor fungsi dalam penyelenggaraan pemilu dan kita sepakati di pasal 1 Undang-Undang Pemilu, di mana kedudukan DKPP menerima aduan atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, memanggil penyelenggara pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan. Terakhir adalah memberikan sanksi kepada penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Nah, terkait melanggar kode etik ini, ya, 466, 467, ya, Bawaslu diamanahkan ya, menerima, melakukan mediasi dan adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu. Khusus pada hari ini kita masuk pada tahapan DCS menuju DCT. Ada beberapa permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu di provinsi dan di kabupaten kota. Maka menerapkan prinsip menjagakan keadilan, kemandirian, imparsialitas, transparansi itu yang kita harapkan. Maka dari itu forum malam ini kita undang berdiskusi. Untuk hari ini saya undang 3 pertanyaan. Monggo silakan. Menjaga keadilan, kemandirian, imparsial dan transparansi. Ada? Provinsi? Bang Dian. Kabupaten kota? Bang Dian. Oke, 1. Tengah. Oke. Ya. Sebutkan dari mana Pak, kabupaten mana? Saya nama Dumadi Triasyanto dari Purworejo, Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Pemilu dan Hukum. Apa koordinator divisi? Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Pemilu akan kembali. Oh. Monggo Pak, silakan. Persoalan yang kita hadapi bahwa persoalan etik adalah persoalan yang pengukurannya sulit, Pak. Jadi etik itu kalau saya katakan seperti sebuah misi. Jadi kita ini sebagai penyelenggara itu kadang-kadang kalau dalam konteks tertentu terbiasa menyerempet bahaya itu dianggap sebagai sebuah pelanggaran etik. Gitu. Jadi tolak ukurnya bagaimana penyelenggara pemilu itu kita ukur bahwa ada pelanggaran etik dan tidak ada pelanggaran etik secara penyelenggaraan pemilu. Kalau yang lainnya mungkin belum ada pertanyaan. Terima kasih Pak. Oke. Om Suwati waktu. Ya. Oke, bagus pertanyaannya Pak ya. Pengukuran etik ini jawaban. Oke, satu lagi. Monggo.
hilang. Ada Ibu? Tahan maju deh dari belakang. Silakan. Jadi ngomong ada. Oke. Boleh tak dulu? Sabi hias kan. Oh, berbeda sama soalnya. Cek, baik ya. Dari Purwokerto ya. Bom sabi. Begini ya, Bapak Ibu sekalian, saya untuk menjelaskan ini ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Jadi yang pertama memang tidak melanggar hukum belum tentu tidak melanggar etik. Ya. Contohnya begini, ya. Jadi menurut aturan, ya, saudara adalah HPP. pelaksana ya dalam konteks malam ini, ya. Bawaslu Kabupaten Kota diberikan kewenangan untuk melaksanakan mediasi misalnya, atau bahkan adjudikasi. Ya. Kemudian ada pemohon mediasi yang datang ke kantor ya. Ini kebetulan saya dulu divisi hukum, saya beberapa kali menangani ya, baik mediasi maupun adjudikasi. Begini kira-kira, ketika orang datang, yang satu disambut ya, lengkap ketua dan anggota misalnya. Wis, wiki sing teko koncoku gitu ya. Jadi Anda ngomong begitu di hadapan banyak orang. Nah lalu kemudian yang lain, wah ini siapa ini? Kok orang ini datang ya? Kira-kira begitu ya. Tidak disambut lalu disuruh nunggu ya. 1 jam lah kira-kira begitu. Meskipun tidak ada aturan hukumnya soal itu, tapi Anda bisa disoal. Apa dalilnya di dalam prinsip-prinsip penyelenggara pemilu? Kan ada prinsip bagaimana ya adil ya, memperlakukan sama kepada para pihak pencari keadilan atau kebenaran itu sendiri. Itu contoh sederhananya. Kemudian kalau saya ambil contoh ya, dalam praktek perkara yang pernah atau bahkan sudah diputus begitu. Begini, seorang ya pimpinan Bawaslu Kabupaten Kota melakukan PAW, ya, melakukan PAW. Di dalam ketentuan, ya, jika seseorang di PAW, maka calon PAW-nya adalah berikutnya. Lalu ada orang yang memang betul-betul tidak diundang, ya, tidak diundang dengan alasan tidak diketahui alamatnya. Ya. Dan dalam kasus yang saya sendiri majelisnya ya di suatu daerah, ini konteks KPU. Kalau KPU Kabupaten Kota itu lebih rigid, kan sudah ada nomor urutnya untuk PAW PPK. Sedangkan kalau Bawaslu kan ada verifikasi-klarifikasi untuk semua ya, untuk calon pengganti 2 kali kebutuhan berikutnya itu. Nah ini dilompati 2, nomor 6, nomor 7, ya dengan alasan tidak bisa dihubungi. Dengan alasan sudah bekerja sebagai yang satu sebagai PPS, yang satu lagi sebagai pengawas desa kelurahan. Nah padahal yang dipilih itu ternyata adalah security di salah satu panwascam, sama juga. Ya ini jelas ya tindakan yang melanggar hukum dan melanggar etik. Ori. Ada hak seseorang yang hilang karena tindakannya, gitu kan? Nah lalu saya tanya, loh kalau itu yang ibu yang yang dari PPS itu ya, misalnya karena haknya dia untuk dijadikan PAW, menurut Pak Sekretaris di di PPS itu ada mahal enggak? Itu yang calon PAW-nya juga udah berpengalaman kok, udah cakap katanya gitu. Nah, ini contoh ya. Kemudian sekretariat misalnya memfasilitasi, wah itu pengumumannya berkali-kali dengan nomor yang sama. Itu jelas ya. Secara sederhana pun kita mengatakan pengumuman itu memang seharusnya adalah sekali. Tetapi jika ada salah, dinyatakan, dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya untuk kemudian menjadi yang benar. Gitu. Nah itu contoh ya. Nah itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, mohon ya jadi nanti jika ingin mengetahui ya perbuatan apa yang dilakukan oleh penyelenggara yang kemudian hal itu diadukan, ya, apakah oleh sesama penyelenggara, ya, ataukah oleh masyarakat tertentu yang kemudian ternyata tidak terbukti perusahaan DKPP merehabilitasinya.
Itu ada banyak contohnya, bisa dilihat di website kami. Kemudian apa yang dilakukan oleh penyelenggara yang kemudian ternyata setelah diadukan ya terbukti demikian gitu ya. Nah, tadi kenapa saya katakan penting ya apa yang dikerjakan itu dikomunikasikan dengan baik, karena satu daerah ya, kemarin saya ceritakan bahwa itu diadukan karena dinyatakan tidak melakukan pengawasan tahapan. Mohon maaf ya, sebagian pimpinannya itu sibuk rekor ya pejabat gitu. Mohon maaf ya, ini fakta, bisa dilihat saya majelisnya itu. Tapi ternyata tidak demikian ya. Ada pimpinannya yang pernah hadir secara langsung, dibentuk tim fasilitasi pengawasan. Laporan hasil pengawasannya ada. Ya mohon maaf ya, saya bisa membacanya karena saya kan pernah mengerjakannya gitu. Periksa, oh ternyata ada. Jadi dalilnya tidak terbukti, tapi ada satu yang saya ambil hikmahnya, bahwa apa yang dikerjakan itu tidak sampai. Jadi masyarakat tidak tahu bahwa sebetulnya pengawasan itu sudah dilakukan. Itu contoh ya. Jadi ada yang memang diadukan tidak terbukti melanggar, ada yang diadukan terbukti melanggar, ada yang kemudian sudah dilakukan sebagaimana mestinya, tapi banyak pihak yang tidak mengetahuinya. Nah kami memang sekali lagi terkadang ya DKPP itu pleno sampai 2 kali sampai 3 kali untuk satu perkara. Ya, tetapi kami kan memang menjaga ya putusan itu, dan bahkan staf kami daftar maupun itu kan diambil sumpah ya setiap akan itu. Nah itu memang tidak dibuka. Kenapa? Ada hal-hal yang terkadang sangat pribadi. Kalau kita yang memeriksa satu ada, misalnya ada foto-foto pribadi, video-video pribadi yang sangat apa. Maka kalau yang demikian itu sidangnya tertutup. Di luar itu sidang DKPP terbuka. Jadi saya kira begitu ya. Jadi nanti memang sekali lagi karakter suatu sanksi etik, kemudian satu pertimbangan putusan dalam persidangan etik ini sedikit berbeda ya dengan persidangan di peradilan pada umumnya, tapi sebagian prinsip-prinsip dan dasar-dasar hukum acaranya diambil. Saya melihat pedoman beracara yang ada di DKP ini ada unsur administrasinya, ada unsur hukum acara pidananya, ada juga unsur acara persisian ya di Mahkamah Konstitusi begitu, karena memang dirintis oleh para pimpinan sebelumnya yang beliau itu dari berbagai latar belakang demikian. Saya kira itu ya. Jadi nanti untuk lebih jelasnya jika ingin melihat itu bisa dilihat dalam putusan kami, sehingga dari itulah upaya untuk pemahaman dan juga barangkali pencegahan ya secara internal bisa dilakukan. Tapi jika ada hal yang kurang jelas, tentu kami sedapat mungkin akan juga ya menyampaikannya ya, menjelaskannya. Baik, makasih. Aplaus untuk pemateri kita pada malam ini. Ya, oke. Satu lagi Pak ya. Ini makin biasa dia makin naik malamnya. Ya Pak ya. Oke, biar kita puaskan nih sebelum kita keluar. 2 lagi. Oke. Boleh Pak ya, mungkin ya. Kita kasih 5 menit ya Pak. Satu menit pertanyaan, nanti 4 menit di. Oke. Boleh silakan. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Rahayu. Oke. Nama dari mana Pak? Nama saya Iwan Sunario dari Kota Malang. Saya hanya bertanya sedikit Pak Dewa. KPU Bawaslu itu selama ini saya sering mendengar katanya setara. Sering kalimat setara antara KPU sama Bawaslu itu sering saya dengarkan. Namun masalah resiko kok tidak setara. Contoh kalau KPU dianggap melanggar, dilaporkan kepada Bawaslu. Artinya Bawaslu di atasnya KPU. Tapi tetap teman-teman KPU menganggap setara, sesama penyelenggara. Kalau Bawaslu salah,
kok langsung dilaporkan ke DKPP. Artinya tidak setara antara KPU dengan Bawaslu karena resikonya juga tidak setara. Kalau KPU itu masih mampu surga lah, tapi kalau Bawaslu langsung neraka DKPP gitu. Terima kasih. Itu saya tidak sepakat kalau KPU Bawaslu itu setara. Jiwa pengawasan saya meronta-ronta. Hidup Bawaslu. Tapi masuk Bawaslu ke neraka itu Bapak yang katakan kan? Bukan kita kan? DKPP. Artinya itulah konsekuensi tugas dan tanggung jawab itu, Pak. Bukan neraka dalam sebenarnya, Pak. Iya. Saya sendiri belum pernah ke sana, Pak. Panas kan, Pak. Saya cuma menjelaskan bahwa ucapan itu Bapak yang ucapkan. Ya. Tidak kita semua ya. Analogi saya, Iya. jangan tangkap secara angsi neraka. Saya sendiri belum tahu. Kalau saya tahu neraka panas, saya jualan es di sana, Pak. Laris pasti. Terima kasih, itu pertanyaan dari saya. Saya akhiri wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Rahayu. Filosofisnya terlalu tinggi. Baik, makin panas nih. Filosofisnya tinggi. Oke, saya undang dari sudut belakang. Monggo silakan Pak, nama Bawaslu. Dari mana? Tapi tidak menyebutkan adalah Bawaslu yang tadi sampaikan ya. Oke, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Sarana dari Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Izin Mas Dewa, saya di Saranda dulu 2 periode jadi Ketua KPU Tanah Praja Provinsi Sulawesi Selatan. Sekarang jadi anggota Bawaslu di Kota Depok, Jawa Barat. Wih, Jawa Pulau Pak. Kita pulang. Oke. Ini Mas Dewa, saya kira ada pengalaman untuk saya putusan Bawaslu yang agak kontroversial tahun 2018. Waktu itu kalau nggak salah masih zamannya Ibu Ida Widiarti. Waktu itu teman-teman di DKPP memecat 4 anggota KPU Kota Palopo, Sulawesi Selatan karena tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu, yaitu KPU diminta untuk mendiskualifikasi kepala daerah incumbent waktu itu. Nah, KPU tidak melakukan diskualifikasi karena ada 2 hal. Pertama adalah KPU itu melakukan tidak mendiskualifikasi berdasarkan hasil konsultasi dengan KPU RI, itu satu. Kemudian yang kedua, mereka juga tidak mendiskualifikasi waktu itu karena berdasarkan surat dari Kementerian Dalam Negeri. Tapi kemudian teman-teman di DKPP mengabaikan surat pembelaan dari KPU walaupun tetap mereka di cat. Pertanyaan saya adalah kekhawatiran saya adalah kemudian jangan sampai ini juga nanti berlaku pada kami. Kalau misalnya hasil konsultasi ke provinsi misalnya atau ke Bawaslu RI, kemudian itu diabaikan juga oleh teman-teman DKPP. Nah, seberapa besar menurut teman-teman di DKPP hasil konsultasi itu bisa dijadikan sebagai rujukan untuk membuat satu keputusan bagi kami yang ada di tingkat kota. Saya kira itu Mas Dewa. Satu lagi, ini kan lagi bagaimana pandangan teman-teman di DKPP soal misalnya kalau ada komisioner entah Bawaslu atau KPU, kalau dia memiliki pinjaman online pinjol, pinjol, apakah itu masuk dalam
etik atau tidak? Kalau dia menunggak, terima kasih. Ini curhat. Pak, kalau strategi pengawas itu harus 3 tingkat lebih cerdas dari penyelenggara lain. Waduh. Jadi kalau pinjol pakai nama kita, nah itu tadi. Oke, cukup ya, 2 ya. Oke, monggo Pak. Baik, Mas Sun ya, Mas Iwan. Jadi pertanyaan yang pertama dari Mas Iwan Sunaria. Jadi saya kenal sudah lama beliau ini, waktu masih di Bawaslu, bahkan mungkin sejak di KPU ya. Jadi begini, Bapak sekalian, kalau saya bicara normatifnya ya, Undang-Undang 7 tahun 2017 ya, di dalam penjelasan umum itu mengatakan bahwa KPU, Bawaslu dan DKPP adalah satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu. Begitu. Itu normatifnya. Kalau kita lihat lebih mendalam lagi di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 itu pasal 22E ya, itu kan diatur bahwa pemilu dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Lalu oleh putusan Mahkamah Konstitusi, ini saya sedang meneliti ya, jadi saya menulis pada soal, tapi mungkin juga belum tentu tepat ini sekalian diskusi. Itu makna komisi pemilihan umum itu kemudian tidak semata-mata KPU lembaganya, tetapi kemudian juga di sana ada berkembang ya, yang kemudian ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang menjadi salah satu adalah Bawaslu. Nah, normatifnya demikian. Kemudian yang kedua, bagaimana dalam praktek? Nah, kalau normanya demikian, maka tidak ada masalah dalam normanya. Jadi ini bukan problem norma, tapi ini adalah problem bagaimana aturan itu dalam prakteknya di masyarakat. Ya, jadi apresiasi masyarakat terhadap sebuah lembaga, ya, kemudian apresiasi antara satu lembaga dan lembaga yang lain ini kan tidak akan lahir begitu saja. Dia melalui sebuah proses. Ya, kalau saya melihat perkembangan Bawaslu ini luar biasa ya. Ya, jadi mudah-mudahan saya bisa objektif karena saya pernah juga di Bawaslu, saya juga menjadi kamu dari awal. Jadi dulu Bawaslu itu disebut pengawas, atau tidak ya? Bahkan kami yang membuatkan soalnya tuh kalau mau seleksi di kabupaten. Ya, jadi saya masih punya dokumen foto-foto kegiatannya itu. Lama-lama ada uji materi bahwa kenapa Bawaslu atau Panwas yang mengawasi KPU kok dibentuk oleh yang akan diawasi. Ini melanggar prinsip-prinsip pengawasan, ya. Lalu berkembanglah ya sedemikian rupa kemudian menjadi Bawaslu, dan waktu pelantikan Bawaslu Kabupaten Kota ya yang serentak itu ya, saya hadir di Jakarta ya, itu saya sudah bawa provinsi. Nah itu ya, jadi sebetulnya dari segi itu luar biasa. Nah, tetapi saya ingin mengingatkan, mohon izin ya, ini sharing karena saya juga sebagai bagian ya pernah begitu. Jadi Bawaslu tidak boleh kemudian bermental ad hoc, ya kan? Saudara, ini kan Bawaslu ini kan kemudian sudah menjadi lembaga permanen yang kemudian disetarakan oleh undang-undang, ya sudah diatur sedemikian rupa, dia sejajar dengan KPU dalam hal tugas, wewenang dan kewajibannya masing-masing. Dalam undang-undang disebut begitu. Ada tugas, ada wewenang, ada kewajiban. Maka interaksi itulah menurut saya yang perlu dikelola dengan baik sehingga kemudian tahapan ini berjalan dengan baik. Saya punya beberapa contoh ya Bapak sekalian dalam pemilu 2024 ini, di mana kemudian suatu permasalahan yang diadukan ke DKPP begitu kami sidangkan ya, kebetulan saya majelisnya, padahal pengadunya itu dari LBH dan pernah menjadi semacam tenaga ahli di Bawaslu. Dia itu ingin mencabut aduannya. Ini sudah pernah saya ceritakan. Kenapa? Karena ternyata ada pengawasan oleh jajaran Bawaslu di kecamatan, kemudian dilaporkan ke atasnya ada saran perbaikan, dan saran perbaikan itu dilakukan oleh KPU. Nah pada saat hal itu diadukan, si pengadu belum tahu peristiwa konkretnya, dia adukan. Begitu dilakukan langkah perbaikan, kita lanjuti,
kemudian disampaikan, ditembuskan ke pihak-pihak terkait. Belakangan, ketika kami sidangkan, dia tahu itu sudah dilakukan. Saya tanya, ini jarang ya, kalau orang yang berpengalaman, yang memahami itu kan biasanya akan terus untuk lanjut gitu ya, untuk mengargumentasikan apa yang kemudian menjadi dalil aduannya. Tapi dia mengatakan, kami sudah tidak ada relevansinya lagi untuk mengadukan penyelenggara. Karena maunya saya adalah tahapan itu berjalan dengan baik, ya, berjalan dengan baik, bukan kemudian semata-mata saya mengadukan penyelenggara, gitu ya. Nah, awalnya begini, Bapak Ibu sekalian, ada perbedaan pemahaman soal verifikasi faktual. Maksudnya si verifikator adalah ketemu LO partai untuk menandatangani menyetujui bahwa sebagian anggotanya tidak bisa ditemui. Karena memang tidak ditemui. Tapi oleh pengawas di awal itu dikiranya menyatakan bahwa itu memenuhi syarat. Jadi ini adalah komunikasi, misinterpretasi atas satu peristiwa tersebut. Jadi itu kemudian bisa diselesaikan karena apa? Pengawasannya berjalan, kemudian di pihak ya pelaksana tahapan itu juga menindaklanjuti. Nah, itulah kesejajaran yang saya maksud. Kalau kesejajaran dilakukan secara profesional, menurut saya tidak ada yang kemudian direndahkan ya. Tidak ada. Karena apa? Tujuannya sekali lagi penyelenggara itu adalah menjalankan tahapan sampai tahapan itu selesai ya, berjalan dengan baik. Gitu ya. Jadi saya bayangkan ya, Mas Iwan, kalau itu tidak dengan baik itu lanjut itu. Ya, tapi kami terikat ketika sidang sudah dibuka atau ketika aduan sudah diregister. Ketika itu mau dicabut, DKPP tidak terikat untuk mengabulkannya. Dengan kata lain, kami meneruskannya. Kenapa diteruskan? Supaya tidak menjadi polemik yang tidak ada akhirnya. Lalu orang kan menduga-duga ya. Jadi kalau dicabut begitu saja, orang menduga-duga yang sebenarnya seperti apa. Tapi dengan demikian, ini bisa diselesaikan. Itu contoh. Nah, ke depan ya Bapak sekalian tentu peningkatan kapasitas kelembagaan ya, peningkatan kapasitas personel, dan kalau saya di DKPP tugas kami secara peningkatan ya kepercayaan publik melalui integritas, melalui profesionalisme saudara-saudara yang ada di Bawaslu, itu akan juga memperkuat ya eksistensi internal dan eksternal begitu. Kalau saya punya pengalaman sebelum ke pertanyaan yang kedua ya, ini contoh ya, kalau saya dulu sekolah SD itu kan ada guru mata pelajaran ya Pak ya, kemudian dia menjadi guru kelas, kemudian dia menjadi kepala sekolah, dan berikutnya dia menjadi pengawas sekolah, betul tidak? Yeah. Betul tidak ya? Nah itulah kenapa kemudian undang-undang itu menjelaskan usia dari pengawas itu menjadi lebih dewasa dibanding dengan yang diawasi. Ya awalnya kan diaturnya begitu karena di situ lebih matang sebetulnya. Maka tantangan untuk aspek fungsi-fungsi ini adalah dua itu tadi. Jadi seorang pengawas tidak cukup ya hanya belajar peraturan soal pengawasan. Kalau kita tidak mengetahui teknisnya, rekomendasi kita bisa salah. Ya, maka saya ingin mengatakan seorang pengawas itu ya, karena pendapat hukumnya dia akan mengatakan kira-kira begini. Kalau mediasi, dengan setuju sepakat apa tidak? Karena tadi mencapai selain kepastian juga adalah kemanfaatan dan keadilan. Tapi untuk bisa memberikan pandangan demikian tentu harus punya kecakapan. Kalau tidak ya orang tidak mau kan. Yeah. Nah kemudian demikian juga dalam aspek adjudikasi. Putusan adjudikasi ya Bapak sekalian itu akan kredibel ya jika misalnya didasari oleh fakta-fakta, kemudian argumentasi hukum, struktur putusan, dan juga mekanisme substansi dan teknis yang lain. Tapi sekarang tidak perlu khawatir karena Bawaslu sudah menyediakan formatnya. Saya sudah baca ya, bukan saya minta staff saya ngeprint gitu ya. Saya sudah baca-baca, ternyata tidak jauh berbeda dengan yang dulu. Tetapi Anda harusnya lebih bersyukur teman-teman ini karena sudah disediakan semuanya. Kalau kami dulu kita bikin dulu lalu konsultasi ke pimpinan gitu ya. Jadi sekarang sudah ada cuma dua. Dan itu ya Mas Maria, jadi di dalam pikirannya pembentuk undang-undang sudah membuatnya seperti itu. Tapi bahwa kemudian perkembangan di masyarakat itu adalah dalam proses. Tadi saya lihat bahwa sudah mengalami kemajuan ya dari ad hoc kemudian menjadi permanen di kabupaten kota.
Kemudian sekarang tinggal apakah Polsek Kabupaten Kota itu sudah juga satker gitu ya. Contohnya kan waktu saya itu masih di provinsi kan, jadi belum dianggap sebagai satker. Nah, ini mungkin adalah sebagian dari proses. Ya, itu. Berikutnya yang pertanyaan yang kedua ya, ini soal putusan ya. Jadi mohon maaf, saya tidak mengomentari putusan sebelumnya, tapi saya ingin menyampaikan pandangan saya ya sebagai salah seorang anggota DKPP mengenai hal ini. Jadi begini, Bapak Ibu sekalian, tentu konteks pemilu dan konteks pilkada itu berbeda. Ya, jadi kalau kita bicara pemilu, maka apa yang diputus oleh Bawaslu, apa yang menjadi rekomendasi oleh Bawaslu, itu wajib hukumnya dilaksanakan oleh KPU dan jajarannya. Tetapi dalam konteks pilkada, ini sebetulnya ada hal yang berbeda jika dilihat dalam ya, konstruksi norma yang ada dalam undang-undang, baik undang-undang pemilu maupun undang-undang pilkada. Dan berserang, kami sebetulnya, saya dan teman-teman pimpinan KPU RI waktu itu sudah menyusun dan memproses sedemikian jauh perbaikan atau penyempurnaan peraturan KPU yang ada tentang tindak lanjut dugaan pelanggaran administrasi. Tapi sampai sekarang belum bisa diundangkan. Ya, terus terang aja, karena memang Bawaslu keberatan dan bersurat, ya seingat saya bersurat ke Kementerian Hukum dan HAM. Nah, harapan saya kepada Bapak Ibu sekalian teman-teman dan tentu terlebih lagi kepada pimpinan, ya, pimpinan KPU dan Bawaslu, ini diselesaikan ke depan. Karena begini, dalam hal rekomendasi itu, ya, di dalam undang-undang ya diatur bahwa KPU itu memeriksa dan memutus, gitu. Jadi tidak berani juga melaksanakan begitu saja. Ya. Nah, kemarin dalam pemilu, mohon maaf, dalam pilkada 2020 ya, itu mohon maaf ya, ini cerita dengan segala hormat, ada perbedaan pandangan antara KPU dan Bawaslu soal mantan terpidana. Ini yang kemudian muncul rekomendasi daerah. Jadi kami waktu itu bahkan sampai mengambil alih salah satu kabupaten. Jadi KPU RI sekaligus sebagai KPU kabupaten. Karena harusnya didiskualifikasi, tetapi yang bersangkutan tidak melaksanakannya gitu. Itu contoh saja ya. Tapi ke depan sekali lagi ini memang tidak semata-mata kesalahan teman-teman di kabupaten kota. Jadi ada satu kebijakan ya dalam pandangan saya untuk mencegah hal itu terjadi pada Pilkada Serentak Nasional 2024. Maka kerangka pengaturan di dalam peraturan KPU maupun peraturan Bawaslu ini harus diselesaikan ya. Jadi rancangannya sudah ada, tinggal bagaimana politik hukum ya atau kebijakan para pimpinan begitu. Saya kira ini penting untuk menghindarkan perbedaan pemahaman di bawah. Nah, kemudian sejauh mana konsultasi itu mengikat ya. Nah, tentu pandangan kami ya, pandangan saya itu akan dilihat sesuai dengan prosedur beracara yang ada. Contoh ya, di suatu daerah itu dikatakan ada konsultasi dengan Bawaslu RI soal syarat badan penyelenggara ad hoc yang tidak harus mundur kalau dia ASN. Tapi ternyata faktanya ada surat sekjen ya yang mengatakan itu tidak boleh menerima sumber pendapatan yang bukan sama. Iya, sama-sama bersumber dari APBN ya, tapi melalui instansi yang berbeda. Misalnya dia adalah seorang ASN di instansi tertentu, tapi juga menerima uang kehormatan dari penyelenggara. Dalam perkara ini DKP menyatakan yang bersangkutan tidak memenuhi syarat, diberhentikan sementara sampai urusannya selesai. Begitu contoh ya. Jadi kenapa? Karena konsultasinya tidak bisa dibuktikan, ya. Itu dilakukan dan tidak ada juga bukti tertulis lain selain apa yang dikeluarkan oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu. Itu contoh. Nah, kami tentu akan menghormati ya setiap konsultasi itu karena kewenangan pimpinan untuk memberikan arahan kepada jajaran. Tetapi dalam banyak hal kami merehabilitasi ya teman-teman di kabupaten kota karena ketika ada perbedaan pandangan kami kemudian melakukan pemeriksaan, ternyata dikatakan sudah dikonsultasikan ke pusat. Sebagai contoh,
Dengan cara apakah? Bawaslu mengumumkan berdasarkan peringkat. Apa makna berdasarkan peringkat? Ya kan? Kalau rekrutmen di Panwaslu kecamatan ada perbedaan di daerah, tapi setelah kami cek, ternyata ini sudah dikonsultasikan ke pimpinan dan ternyata di daerah lain juga yang dinyatakan sudah dikonsultasikan dengan pimpinan itu memang sesuai dia gitu ya. Begitu. Jadi karena ada yang di seluruh daerah tertentu, sebagian berdasarkan peringkat, sebagian berdasarkan abjad dalam satu pengumuman yang sama. Itu contoh. Nah, kembali ke masalah penyelesaian sengketa ya Bapak sekalian, pedomanilah saran saya, pedomanilah peraturan Bawaslu yang ada, kemudian undang-undang yang ada, formulir yang ada. Karena itu adalah pembuktian kerja saudara. Jadi tidak hanya membaca atau kemudian mengatakan ya katanya begitu gitu. Dan saya juga pernah ya punya contoh yang baik. Jadi ketika saya awal-awal jadi anggota KPU Provinsi, bertemu dengan seorang PPK yang sangat dihormati di satu kabupaten dan senior. Dia mengatakan begini, bahasa Bali mohon izin, Pak Dewa, Ajit sudah jadi PPK mungkin sebelum kamu lahir katanya. Ya memang sudah seperti itu gitu. Jadi beliau itu sudah sekali diberikan masukan karena beliau memang sudah senior gitu ya. Ya memang sudah berpengalaman dan selalu mengatakan dulu itu seperti ini gitu ya. Nah ini jadi Bapak sekalian, pada yang sudah berpengalaman ya tentu tidak boleh seperti itu. Ya kita sama-sama belajar ya. Maka yang lama ya melakukan mendekati aturan, yang baru juga memberikan ide-ide sehingga tidak baik. Sekali itu ya yang dapat saya sampaikan. Jadi pada prinsipnya dan ya, jadi kami akan memeriksa dan mempertimbangkannya seoptimal mungkin ya. Maka kemudian bisa diambil keputusan. Sekian demikian. Terima kasih. Terima kasih Pak. Pasal 463 ayat 3. KPU wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu dengan menerbitkan keputusan KPU dalam waktu paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu. Itulah konsekuensinya putusan DKPP dipecat. Ya, begini. Baik, aplaus untuk kita semua.